Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati ahli bait keluarga dan saya hormati bapak-bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadiran Allah atas karunia-Nya pada malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan rohani dan jasmani sehingga dapat berhadir. Dan salawat dan salam kita aturkan pula kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa mengawali pengajian kita, marilah kita membaca Quran. Mudah-mudahan bacaan kita diberikan kebaikan oleh Allah. Mudah-mudahan pula disampaikan kepada rohaniah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita mulai. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahlil baiti ajma'in. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلهي أنت مقصودي ورضاي يا Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita membuka kaji yaitu tentang masalah syariat, tarikat dan hakikat. Jadi di mana letak ma'rifat? Ma'rifat ini ialah kesimpulan dari syariat, tarikat dan hakikat itu. Jadi apabila manusia dapat memahami apa itu syariat, apa itu tarikat dan apa itu hakikat, berarti sampailah dia kepada jenjang yang dinamakan ma'rifat. Syariat ialah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul sehubungan dengan perintah dan larangan, atau tata cara melakukan ibadah yang jahir, dalam arti jahir. Jadi itulah syariat. Tata cara, baik itu tata cara salat, tata cara zakat, tata cara puasa, tata cara haji, tata cara sebagainya dan sebagainya berhubungan dengan yang jahir, dengan syariat, maka itulah disebut syariat. Jadi syariat ini termasuk juga ya seperti tata cara memakai baju. Syariat. Jadi diatur oleh ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul. Tarekat
maksudnya sengaja kita amalkan segala ilmu karena Allah. Sebab arti tarikat itu adalah jalan. Jadi ilmu tanpa amal berarti suatu kendaraan yang tidak dijalankan, maka tidak akan mungkin dia dapat berjalan. Jadi sebaik apapun kendaraan itu, kalau tidak dipergunakan untuk berjalan, maka tidak adalah indahnya satu kendaraan itu. Jadi indahnya satu kendaraan, nyamannya kita berkendaraan itu adalah karena kendaraan itu dibawa untuk berjalan. Maka dinamakanlah dia tarekat. Kemana tujuan tarekat ini? Tentu tujuan tarekat atau tujuan kendaraan tadi, kita memperindah kendaraan itu untuk ke satu tempat yang kita tuju. Apa itu yang kita tuju? Adalah hakikat. Jadi hakikat ialah menyangkut masalah batin yang dengan sesuatu tanggapan selalu tertuju kepada Allah lewat sinar cahayanya, yaitu kebenaran yang terpancar pada hati. Jadi artinya kalau kita ambil perjalanan dunia, misalnya dari sini kita mau kemana? Mau ke Perapat umpamanya, ya, tujuan mau ke Perapat. Sejak dari rumah kita menuju ke Perapat itu, maka terbayanglah Perapat itu. Jadi makrifat namanya. Ya, makrifat namanya. Agar tujuan kita itu sampai, maka kita mengenal pula apa itu Perapat itu dan bagaimana keadaan Perapat itu. Jadi tujuan sampai. Kalau tidak kenal, jangan-jangan mau ke Perapat nanti sampai Brastagi, wah ini kali Perapat ya. Karena gitu ya. Tidak hanya asal rame saja. Tidak asal ada bukit saja, tapi harus benar-benar mengenal. Maka dinamakan makrifat. Jadi syariat dengan hakikat tidak bisa dipisahkan. Artinya syariat adalah sesuatu ketentuan, kepastian hukum, dan hakikat adalah tujuan. Sementara makrifat adalah pengenalan. Jadi kita kenal sampai di mana sudah tujuan kita. Ya, walaupun kita sedang berada di tengah perjalanan. Saya sudah sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini. Dalam istilah tarekat disebut dia makam. Jadi sementara tarekat tadi, ya, arti tarekat itu adalah amalan atau disebut kendaraan tadi. Zikir bisa dibuat tarekat, zakat, puasa, haji. Kalau salat tadi sudahlah pondasinya dari sebuah tarekat. Tangan, kaki, mata, telinga, semua bisa dibuat tarekat. Yakni jalan menuju kebenaran. Kebenaran yang dituju adalah yaitu Allah. Itulah yang diisyaratkan oleh para ulama. Asy-syari'atu bila haqiqatin atilatun. Jadi syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Dan hakikat tanpa syariat adalah salah. Jadi tidak boleh juga dipisahkan. Sementara ilmu hakikat tasawuf. Ilmu hakikat tasawuf adalah suatu ilmu laduni. Siapa yang mengingkarinya mendapat siksa, siapa yang tidak mengetahuinya, kemungkinan matinya mati sesat. Untuk apa ya? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat Burhan. Ini lagi di rumah Pak Ujir, lagi sedang ceramah.
Alhamdulillah kada jadi berangkat kami Burhane. Iya, masalahnya ya seperti di berita di TV lah, nggak dapat visa. Ya belum tahu lagi, belum tuntas lah. Belum aja diurus lagi, orang Pak Haji Sangkut belum beli. Iya, Pak Haji Sangkutnya masih di Makkah. Oh, ada di TV itu berita yang gagal ya? Iya. Enggak ada jadi berangkat kan? Iya. Iya nih sedang baca kitab nih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita teruskan. Menurut syarah kitab Al-Hikam, Ibnu Ruslan mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksudkan dengan ilmu hakikat itu adalah suatu ilmu laduni yang bersifat nurani. Ilmu tersebut itulah yang telah diajarkan kepada semua roh-roh di alam roh. Sewaktu Tuhan berbicara kepada roh-roh itu, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka segala roh pun menjawab, Bala ya Rabbi, benar ya Tuhan kami. Jadi itulah pula yang pernah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana firman-Nya, wa alama Adamal asma'a kullaha. Allah telah ajarkan kepada Adam semua nama-nama. Jadi mengenai tentang masalah hakikat. Hakikat alam, ada alam kabir, yaitu alam yang besar ini, alam saghir, alam kecil, yaitu diri ini. Jadi alam kabir menyangkut 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi semua ada gambarannya pada alam saghir, yaitu ada pada diri manusia, yaitu gambaran alam besar. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, seluruh alam ini disebut Adam. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi diutus di muka bumi ini, yaitu khalifah. Makanya Adam itu berasal dari tanah. Adam itu berasal juga dari angin, udara. Adam itu berasal dari air. Adam itu berasal dari api, yaitu 4 anasir. Jadi disebutlah dia hakikat alam, baik itu alam kabir maupun alam saghir. Artinya alam besar dan alam kecil. Jadi hakikatnya adalah satu, nafsi wahidah dari yang satu. Alam ini adalah tipuan. Jadi Adam itu adalah tipuan. Maka itu ya disebut oleh Rasul dosa, wujuduka jambun. Wujudmu, jasadmu adalah dosa. La kiasalahu bil ghairi. Tidak ada kiasan lagi baginya. Tidak ada alasan-alasan lagi untuk tidak mengatakan dosa. Jadi makanya itu Allah berfirman, dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Nah, dunia ini. Yang kita ceritakan di sini Allah, Muhammad, Adam. Inilah pengertian ilmu hakikat. Allah, Muhammad, Adam. Jadi dari Allah kepada Muhammad kepada Adam. Maka terciptalah Adam. Setelah terciptanya Adam,
atau hakikat Adam, di manakah letak